Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita masih ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi zodiak. Oke, bacanya Kevin di sini akan langsung mengkerucutkan ke 12 zodiak saja biar adil ya. 12-nya itu kebaca. Temanya adalah kapan dia mengakui perasaannya kepada kamu. Kevin akan ambil ke-12 zodiaknya, urutan pertama sampai dengan urutan ke-12. Nanti zodiaknya itu adalah zodiaknya dia dan kapan dia bisa mengutarakan cinta kepada kalian. Ini sifatnya adalah prediksi dan terkadang bacanya bisa resonate dengan kamu atau mungkin juga tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu dengan energinya dia. Dan sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Oke, kita akan cek bersama-sama. Temanya adalah kapan dia mengakui perasaan kepada kalian. Untuk zodiak yang pertama itu adalah Aries. Oke. Kevin akan bagi ke 12 zodiak ya. Ini adalah energinya Aries. Ini untuk Aries. Lalu di sini untuk Taurus. Ini untuk Gemini. Ini untuk Cancer. Oke. Ini untuk Leo. Ini untuk Virgo. Ini untuk Libra. Ini untuk Scorpio. Ini untuk Sagittarius. Capricorn. Ini untuk Capricorn. Dan selanjutnya ini untuk Aquarius. Yang berikutnya ini untuk Pisces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, 12. Jadi zodiak itu 12 ya, tidak ada 13. Oke. Oke, yang pertama kita akan cek kapan dia mengakui perasaannya kepada kalian. Dan pure ini adalah zodiaknya dia, bukan zodiak kamu ya. Yang pertama Aries, ada kartu Three of Cups. Di saat ada sebuah pertemuan di sini, dia akan mengakui perasaan kamu. Mungkin di saat reuni bareng sama kamu, atau mungkin juga di saat sebuah pertemuan bersama kamu, atau mungkin juga di saat pesta pernikahan orang lain, dia akan mengakui perasaannya kepada kamu. Kartu Three of Cups ini yang Kevin lihat itu sekitar bulan Juli tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Juli. Jadi dia akan mengutarakan isi hati dan perasaannya dia ya. 2 sampai dengan 11 Juli 2020 dia akan mengutarakan isi hati dan perasaannya. Kalau misalkan dalam waktu dekat ini kurang lebih selama 3 minggu ini ada sebuah pertemuan terutama dari segi pesta atau mungkin juga reunian atau mungkin juga kamu dengan dia janjian untuk ketemu, maka itu adalah momen dimana dia akan mengutarakan perasaan bersama kamu. Untuk dia yang berzodiak Aries. Lalu selanjutnya untuk Taurus di sini ya. Untuk Taurus di sini ada kartu 6 pentacle dan ini kebetulan energinya si Taurus sendiri. Kapan dia bisa mengutarakan itu? Dia bisa mengutarakan di saat kalian ini bisa saling memahami satu sama lain. Bukan hanya kamu saja yang merasa diuntungkan, tapi dia juga bisa dia merasakan keuntungan yang sama. Kalian harus ada timbal balik yang sama sehingga dia bisa mengutarakan isi perasaannya dia terhadap kamu ya. Kunci utamanya di sini adalah kalian harus bisa saling berbagi satu sama lain. Jika hanya dia saja yang ngasih ke kamu, maka dia nggak akan bisa mengutarakan perasaan kepada kamu. Tapi kalau misalkan ada timbal baliknya di sini, dia akan mengutarakan kepada kamu perasaannya. Kuncinya satu, untuk dia yang berzodiak Taurus, kamu harus bisa memberikan sebuah gift kepada dia. Maka dia akan memberikan atau mengutarakan isi hati dan perasaannya. Prediksi Kevin di sini sekitar tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Mei hadir di sini. Lalu untuk dia yang berzodiak Gemini, nah ini Gemini masih susah banget, energinya belum keluar ya kapan dia bisa mengutarakan isi hati dan perasaannya, dan dia selalu mengulur-ngulur waktu, mengulur-ngulur topik pembicaraan di saat ngobrolin tentang perasaan seperti ini ya. Karena dia belum yakin tentang isi hati dan perasaannya dia. Dia mungkin nanti akan menganggap kamu sebagai kita bestian aja ya, kita temenan aja ya. Nah ini yang mungkin membuat kamu kecewa ya, padahal kamu menaruh harapan kepada dia yang berzodiak Gemini. Karena Kevin masih melihat sebuah rahasia-rahasia tersembunyi di dalam diri dia. Dia belum bisa mengakui perasaannya terhadap kamu karena kartunya adalah The High Priestess. Oke, ternyata Gemini dia belum bisa mengungkapkan isi hati dan perasaan kepada kamu. Selanjutnya kita masuk ke energinya Cancer. Cancer bagaimana dengan dia ya? Ada kartu Knight of Pentacle. Nah, ini juga sama.
dia sebenarnya cinta sama kamu, dia pengen mengutarakan isi hati dan perasaannya kepada kamu, tapi dia belum yakin. Karena apa? Karena kamu belum memiliki sebuah niat dan tindakan nyata untuk diri dia. Mendekati Cancer itu gampang-gampang, mudah ya. Kuncinya sebenarnya satu. Di saat kalian ngejalin sebuah hubungan, kalian hubungannya itu harus aman. Artinya apa? Tidak terikat oleh hubungan apapun. Ya, kalian harus sama-sama single di sini, karena Kevin melihat untuk energinya Cancer, dia membutuhkan sekali sebuah hubungan yang aman di sini ya, sehingga dia bisa mengutarakan hati dan perasaannya kepada kamu. Kuncinya satu, kalau kamu memang tidak ada sebuah niatan atau pergerakan, maka dia tidak akan mengutarakan isi hati dan perasaannya dia terhadap kamu ya. Kevin melihat di sini paling kuat sih ada di angka 12. Mungkin tanggal 12, mungkin akhir bulan ya, akhir tahun Desember. Nah, ini bisa mengindikasi sampai dengan akhir tahun kalau misalkan kamu tidak ada sebuah pergerakan nyata untuk dia yang berzodiak Cancer. Jadi, harus ada tindakan dulu sebelum si Cancer ini bisa mengutarakan perasaannya kepada kamu. Oke, selanjutnya habis Cancer kita menemui si Leo ya. Leo di sini ada kartu 8 pedang ya. Leo belum bisa mengutarakan isi hati dan perasaan kepada kamu ya, karena dia masih terbelenggu oleh sebuah ikatan dengan seseorang. Mungkin di sini ya, dia masih terbelenggu dengan ikatan dengan seseorang, sehingga dia tidak bisa mengutarakan isi hati perasaannya kepada kamu. Kalau misalkan dia ngutarain, ini adalah keterpaksaan untuk diri dia, bukan dari hati dia yang paling dalam loh para sahabat kebahagiaan. Nggak bisa dipaksakan, butuh waktu lama di sini, dan prediksi Kevin sekitar bulan Mei tanggal 21 sampai dengan Mei tanggal 30, dia baru bisa mengutarakan isi hati kejujuran dia yang paling dalam. Oke, selanjutnya habis ke Leo kita menemui Virgo di sini. Untuk Virgo terlalu banyak keluh kesah dari diri dia ya. Mungkin dia akhir-akhir ini terlalu banyak menggerutu kepada kamu sehingga kamu tidak jelas tentang perasaannya dia sebenarnya apa, maunya dia itu apa ya. Dia selalu mengeluh tentang hubungan bersama kamu di sini. Apakah dia cinta sama kamu atau tidak? Banyak sekali yang dia keluh kesahkan di sini sehingga kamu merasa bahwa hubungan ini sepertinya ragu, sepertinya dia tidak mempercayai diriku di sini. Kevin melihat untuk energinya dia itu masih banyak kebimbangan hati ya. Maka alangkah baiknya cobalah untuk kamu menjalin hubungan ini dengan kesetiaan agar dia bisa mengutarakan perasaannya dia terdalam terhadap kamu. Oke, selanjutnya habis ke Virgo kita menemui seorang Libra ya. Nah, kebetulan ini adalah energinya si Libra sendiri ya, karena kartunya adalah 3 pedang. Kalau berkaitan kapan dia mengutarakan isi hati dan perasaannya, dalam waktu dekat ini bukan momen yang tepat untuk dia mengutarakan isi hati dan perasaannya, karena dia baru mengalami masa patah hati, kurang semangat, dikecewakan oleh orang lain sehingga dia takut untuk mengutarakan cinta kepada kalian di sini ya. Ada energi traumatis, bisa sahabat kebahagiaan lihat ya. Di sini simbolnya adalah hati yang tertusuk 3 pedang. Dia belum bisa mengutarakan perasaannya kepada kamu. Ini paling lamanya sih masuk ke energinya Libra sendiri ya, sekitar bulan Oktober tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 baru dia bisa mengutarakan hati dan perasaannya kepada kamu. Lalu untuk selanjutnya habis ke Libra kita menemui Scorpio. Nah, untuk dia yang berzodiak Scorpio, kapan dia bisa mengutarakan hati dan perasaan kepada kamu? Banyak gombalnya bener ini para sahabat kebahagiaan. Untuk dia yang berzodiak Scorpio, kamu jangan percaya kalau misalkan dia itu mengutarakan hati dan perasaannya kepada kamu dalam waktu dekat ini ya. Harus ada sebuah pembuktian, karena kartunya adalah The Magician. The Magician di dalam kartu tarot ini bisa memiliki makna tentang sebuah manipulasi. Jangan sampai kamu dimanipulasi oleh dia. Cintanya dia itu hanya sebuah gombal. Jangan dulu, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru gembira. Kalau dia misalkan 1 minggu ke depan dia mengutarakan perasaan kepada kamu, yakinkan bahwa hubungan kamu dengan dia ini ada sebuah keseriusan. Ini adalah kuncinya. Selanjutnya habis ke Scorpio kita menemui dia yang berzodiak Sagittarius. Untuk dia yang berzodiak Sagittarius, Kevin melihat untuk dirinya itu belum bisa berdamai dengan diri dia sendiri ya, sehingga mengatakan kata cinta itu untuk diri dia tuh berat sekali dan banyak bullshitnya di sini ya. Akhir-akhir ini kamu mungkin melihat dia tuh cukup dingin, dia mungkin cukup tidak serius sama kamu, karena Kevin melihat bahwa diri dia tuh penuh dengan tekanan, penuh dengan beban ya. Kalau misalnya dikatakan kapan dia bisa mengutarakan isi hati dan perasaannya, di saat dia itu sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Energi terkuatnya itu ada di Juni tanggal 11 sampai dengan Juni tanggal 20, dia baru bisa mengutarakan isi hati dan perasaannya kepada kamu. Untuk dia yang berzodiak Sagittarius. Sagittarius kita menemui ke Capricorn. Untuk dia yang berzodiak Capricorn di sini, nah ini berkaitan dari hati dan perasaan. Mungkin selama
ini kamu ngejalin hubungan bersama Capricorn ini adalah hubungan yang curi-curi waktu atau mungkin juga mencuri-curi kesempatan. Nah, kalau misalkan ada ranahnya kalian ngejalin hubungan itu curi-curi kesempatan di sini, ini mungkin ada hubungan yang bagus untuk kamu di saat kalian mencuri kesempatan untuk bisa ngobrolin tentang perasaan, maka dia bisa mengutarakan hati dan perasaannya kepada kamu di sini. Kuncinya satu, cobalah untuk bisa melakukan sebuah pertemuan di sini yang mendadak. Kalian seperti mencuri waktu dan kemudian di situ dia akan bisa mengutarakan isi hati dan perasaannya kepada kamu. Energinya memang cukup lama, sekitar 6 minggu dari bacaan Kevin di sini. Atau mungkin juga bulan Juni ini juga bisa hadir, dia bisa mengutarakan perasaannya ke kalian. Dari semua bacaan Kevin di sini kayaknya ini masuk ke prediksi Kevin tentang energi. Prediksi tahun 2022 di tahun baru kemarin, Kevin memprediksi bahwa banyak sekali ungkapan perasaan cinta itu di bulan Juni. Nah, ini juga sama. Antara bulan Juni dan Juli, dia akan mengungkapkan perasaannya untuk dia yang berzodiak Capricorn. Ini jadi masih sama ke energi pembacaan prediksi Kevin di tahun 2022, awal tahun kemarin ya. Awal tahun itu Kevin prediksi ini. Selanjutnya habis ke Capricorn, kita ketemu dia yang berzodiak Aquarius. Kapan dia mengutarakan isi hati dan perasaannya? Ada energi kartu The Strength ya. Nah, ini dia orangnya cukup sabar. Dia bukan tipe orang yang gegabah untuk bisa mengutarakan hati dan perasaannya kepada kamu. Butuh kesabaran tinggi, butuh energi ekstra untuk dia itu bisa mengutarakan perasaannya kepada kamu. Kalau misalnya kamu tipe orang yang urakan, kamu tipe orang yang tidak bisa memberikan sebuah ketenangan kepada dia, maka dia akan susah sekali mengutarakan isi hati dan perasaannya. Dia juga lagi ngetes untuk kamu. Kamu itu orangnya sabar nggak sih? Kalau misalnya kamu orangnya sabar, dia akan mengutarakan isi hati dan perasaannya. Dan Kevin melihat untuk energi terkuatnya itu memang ada di bulan Juli ya, untuk dia yang berzodiak Aquarius. Karena Kevin lihat di sini ada energi kartu Strength di mana ini masuk ke bulan Juli. Kalau misalkan kamu nggak sabar sama dia, dia itu sebenarnya lagi ngetes kamu loh. Bagaimana tentang kesabaran kamu di saat ngejalin hubungan sama dia yang berzodiak Aquarius. Aquarius itu cukup dingin di saat ngejalin sebuah hubungan, atau mungkin juga di saat kamu kenal dia. Kenal pertama sama dia, kesan pertamanya adalah dia dingin, dia cuek. Oke, selanjutnya habis ke Aquarius, kita masuk ke Pisces. Untuk dia yang berzodiak Pisces, nah dia itu sebenarnya kalau misalkan ranah masuk mengungkapkan isi hati dan perasaannya, itu dia harus bombong dulu ya. Istilahnya bahasa Indianya itu adalah bombong. Bombong itu harus bungah dulu. Dia harus gembira dulu, harus bisa meluapkan isi hati dan perasaannya. Kalau misalnya hubungan kamu dengan dia tidak ada sebuah keintiman, tidak ada sebuah makna kebersamaan yang hakiki, maka dia akan susah sekali mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Kuncinya satu, biarlah dia itu bisa jatuh cinta pada pandangan pertama kepada diri kamu. Buatlah dia yakin dulu kepada kamu bahwa cintanya itu cinta yang tepat untuk dia berikan kepada kamu. Kalau misalkan dia nggak yakin, maka dia tidak akan mengungkapkan isi hatinya kalau kamu tidak bisa membuat dia itu gembira. Oke, ini dari ke-12 zodiak tentang kapan dia mengakui perasaan cintanya kepada kalian. Mudah-mudahan dia bisa memberikan energi positif untuk kalian yang kalian mungkin lagi menunggu kapan dia bisa mengutarakannya. Mudah-mudahan ini adalah prediksi yang benar, prediksi yang masuk ke energi positif kalian ya, karena pembacaan Kevin sifatnya adalah prediksi. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Dan buat kalian, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang pengen personal reading dengan Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, dan Kevin tunggu kalian di pembacaan berikutnya. Sampai jumpa.